Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para YouTuber semua dan para pemirsa YouTube dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan motivasi, inspirasi, dan tutorial untuk mencapai kesuksesan. Pembahasan penting kita kali ini adalah bagaimana caranya kita menyikapi agar kita bisa bekerja tetapi tidak bekerja keras, tetapi bekerja cerdas. Kalau kita tidak bekerja cerdas, kita akan diakali oleh lingkungan kita, dan lingkungan kita lah yang akan menerima lebih banyak daripada orang yang tidak cerdas. Mereka cenderung bekerja keras. Para pekerja keras itu didominasi oleh orang-orang yang sukanya itu dia tidak berkreasi dengan dirinya, dia tidak mau menggunakan akalnya, dia tidak mau menggunakan daya pikirnya. Jadi dia bersandar kepada seseorang atau perusahaan karena kemungkinan menurut dia itu adalah sesuatu yang nyaman. Tetapi itu sebenarnya adalah jebakan untuk diri kalian sendiri. Kalian terjebak dalam dunia yang menyebabkan kalian menjadi pekerja keras, bekerja dengan otot kalian, capeknya sangat dan hasilnya sangat juga, ya, capeknya sangat banyak dan hasilnya sangat sedikit. Bila kalian bekerja dengan otot kalian, bekerja keras, yang kalian dapatkan itu kecil, ya, tetapi memang ada standar-standarnya. Kalau memang kalian bekerja keras dan kalian mendapatkan tempat di mana kalian dihargai, kalian juga bisa mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Tetapi kalau kalian menggunakan tenaga kalian, otot kalian dengan terlalu keras, apa yang terjadi? Yang terjadi kalian akan sakit, ya, kalian akan sakit. Jadi pekerja keras itu tantangannya adalah sakit otot, sakit encok, apalagi kalau masih bekerja keras di umur yang tidak muda lagi, ya, 50 tahun ke atas dan lain sebagainya. Memang bagus, tetapi ya itu ada unsur-unsur penyakit seperti encok, seperti boyoken, ya, itu tidak bisa terhindari. Gimana caranya kita belajar mulai sekarang itu bekerja dengan cerdas? Tetapi memang tidak bisa juga istilahnya semua orang tidak ada yang menjadi pekerja keras, ya. Kalau tidak ada yang menjadi pekerja keras, tidak ada tukang bangunan, tidak ada yang menjaga orang-orang jompo, tidak ada yang bekerja menjadi security. Itu mereka itu para pekerja keras. Nah, ini untuk kalian yang mau bekerja cerdas, ini pilihan, ya. Hidup adalah sebuah pilihan. Kalau kamu mau menjadi pekerja cerdas, kamu harus keluar dari mode pekerja keras. Kalian harus keluar dari kebiasaan-kebiasaan menjadi seorang pekerja keras, yaitu hanya bekerja dengan ototnya saja, tidak menggunakan akal dan pikiran. Maksudnya pasti menggunakan akal dan pikiran lah, tetapi lebih banyak itu menggunakan otot. Saya dulu tuh dikasih pelajaran dari seseorang, dia seorang pekerja keras. Dia bilang seperti ini, kalau pekerja keras itu yang dipakai 80% adalah ototnya, 20% adalah otaknya. Kalau manajemen kebalikannya, 80% adalah otaknya, 20% adalah ototnya, karena dia selalu berpikir dan ototnya hanya digunakan untuk duduk saja. Setelah itu tanda tangan, ya, kebanyakan mereka membuat sebuah keputusan. Kalau kita menjadi pekerja keras, memang 80% yang kita pakai adalah otot kita, adalah stamina kita. Makanya kebanyakan mereka menggunakan energy drink itu untuk stimulus, untuk membuat dia menjadi kuat supaya dia tidak lemah. Nah, kalau misalnya
di manajemen itu juga ada stimulus juga, tapi stimulusnya untuk otak biasanya sangat lebih berbahaya juga. Makanya kita bekerja cerdas itu bagaimana? Kita juga harus atur waktu. Kita tahu waktu, kita atur waktu. Kapan harus bekerja, kapan harus tidak. Kita membuat semuanya itu dibikin sistem yang simple. Jadi jangan bikin semuanya itu rumit. Kalau kalian membuat semuanya itu rumit, ya itu akan membuat dampak negatif buat diri kalian. Jadi kalau kalian menjadi seorang pekerja keras, yang kalian harus kuatkan adalah otot, ya, otot, mental itu harus kuat karena kalian menjadi pekerja lapangan, pekerja keras. Lupa waktu, ya, lupa waktu. Bisa mungkin tidur cuma 2 jam sehari, ya. Tetapi kalau pekerja cerdas, kalian itu menggunakan waktu yang diberikan kepada kalian. Kalian menggunakan dengan cermat gimana caranya mengatur pola hidup kalian, pola makan kalian, pola tidur kalian. Jadi lebih bagus mana? Lebih sehat mana? Menjadi pekerja cerdas atau menjadi pekerja keras? Yang membuat kita masuk menjadi pekerja keras dan pekerja cerdas itu biasanya adalah lingkungan. Pada saat kita terhimpit sesuatu, terhimpit keuangan, mau tidak mau kalian harus menjadi pekerja keras. Karena apa? Kalian diliputi oleh rasa khawatir, diliputi oleh rasa takut. Nah, rasa takut dan khawatir itu mendorong kalian untuk menjadi pekerja keras. Kalau tidak bekerja, dari mana kita dapat ini? Kalau tidak bekerja, dari mana kita dapat makan? Tetapi beda dengan cara berpikir pekerja cerdas. Pekerja cerdas itu dia akan menggunakan gimana caranya saya mengeluarkan sedikit mendapatkan yang banyak. Seperti kalau orang pergi memancing, ya. Pekerja keras menggunakan pancingan, satu pancing, ya, dapatnya 1 ikan. Tetapi pekerja cerdas dia menggunakan jala. Mana yang kalian pilih? Kalau kalian memancing, kalian menggunakan pancingan atau kalian menggunakan jala? Itu sebuah pilihan, ya. Itu sebuah pilihan buat kalian. Kalian mau memilih yang mana? Sama, itu bisa diterapkan dalam segi kehidupan untuk kita mendapatkan keleluasaan perekonomian. Kita bisa terapkan itu kepada semua lini kehidupan kita. Pekerja cerdas itu cenderung berpikir dan berpikir dan berpikir. Pekerja keras itu cenderung itu berpikir, kebanyakan mikir, ya. Kalau bekerja cerdas itu mikirnya sedikit, tetapi yang dipakai adalah akalnya. Makanya ada perhitungan matematika, kimia itu banyak dilakukan oleh pekerja cerdas. Karena sebelum dia melakukan sesuatu, dia hitung dulu, tetapi bukan mikir, ya, dihitung. Jadi mikir itu tidak melakukan sesuatu. Jadi kalian melakukan aktivitas berpikir itu sebenarnya kalian masih ragu dengan apa yang kalian mau lakukan. Tetapi kalau berpikir untuk melakukan sesuatu, misalnya itu menghitung rumus dan lain sebagainya, itu bukan berpikir, ya. Kalau dari pandangan saya, ya. Kalau dari pandanganku itu adalah sebenarnya pengaplikasian pemikiran yang akan nanti mewujud menjadi suatu rencana atau menjadi suatu wujud, gitu. Jadi kalau kebanyakan berpikir, kalian buntu, kalian tidak bisa bergerak, kalian tidak melakukan apa-apa, kalian masih ragu dengan apa yang ada dalam diri kalian yang harusnya sudah dieksekusi untuk dilakukan, ya. Jadi pekerja keras itu kebanyakan berpikir, akhirnya dia bekerja terlalu keras, ya kurang bagus, tidak maksimal. Tetapi kalau pekerja cerdas, dia tidak banyak berpikir, dia melakukan sedikit berpikir dan membanyakkan
penggunaan akalnya dan melakukan pekerjaan fisik yang tidak terlalu berat, tetapi dia bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi seperti itu antara pekerja keras dan pekerja cerdas. Kita itu harus masuk dan menjadi seorang pekerja cerdas. Bagaimana caranya? Ya, kita belajar menyikapi dan mengakali, ya, mengakali lingkungan kita. Gimana caranya? Itu kita bisa, kalau kita tidak punya kemampuan apa-apa, kita bisa bertanya, kita bisa meminta tolong. Banyak cara kalau kita mau menggunakan akal kita, ya. Tetapi sedikit cara bila kita terlalu menggunakan atau mengandalkan otot kita, ya. Tapi otot tetap harus dilatih, ya, harus dilatih supaya sehat. Tetapi untuk bekerja, untuk menarik kelimpahan, kalian harus bekerja dengan cerdas, ya. Karena dengan kalian bekerja cerdas, kalian mendapatkan lebih banyak kelimpahan dan kalian bisa menyedekahkan lebih banyak lagi kepada orang yang membutuhkan. Terima kasih. Semoga keberlimpahan dan keberkahan selalu menyertai kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.